Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Megan American. Oh iya teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe. Semoga Allah membalasnya. Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang udah mensupport aku. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and like dan komen, dan jangan lupa tombolnya loncengnya, ting, agar dapat notification from me. Oke teman-teman, aku ingin memperkenalkan dulu teman aku ini, namanya Julian. Dia menemani aku sejak aku baru pertama kali pindah ke Amerika. Awalnya sih dia tidak ikut senang gitu loh, ikut aku gitu, tapi akhirnya pada kelamaan dia senang ikut aku. Dia orang yang baik, anak baik. Oh ya teman-teman, sebelum kejadian airplane ini, aku sudah melihatnya di vision kepalaku. Walau aku dikatain gila, dikatain sok pintar, aku dikatain ngebully aku segala macam tentang apa yang aku lihat gitu. Kafir karena mendahulukan Tuhan gitu kan, dan itu sangat dilarang agama. Tapi siapa yang mau menjadi seperti ini gitu loh. Ini sudah takdir aku menjadi seperti ini. Bahkan aku pun di ruqyah sudah beberapa kali di ruqyah, dan diobatin pun sudah beberapa kali diobatin, tapi ya balik lagi gitu loh. Memang sudah altranya, maksudnya apa sih ya, kayak atranya seperti itu gitu loh. Kamu sudah dilahirkan seperti ini gitu loh. Ya sudah gitu kan. Dulu aku sih berontak, aku harus gimana ya gitu. Aku kok mengalami seperti ini, mengalami deja vu itu seperti mengalami kegiatan yang pernah aku lakukan sebelumnya di dalam mimpi, dan itu terjadi di kehidupanku yang nyata, dan sama apa yang aku lakukan di dalam mimpiku itu gitu. Sering waktu aku kecil. Nah, sebelumnya aku kasih tahu kalian dulu ya infonya, bagaimana kok aku bisa mengalami hal-hal seperti ini gitu loh. Awalnya dari rasa luka batin aku, rasa sakit hati aku, rasa kekecewaan aku, rasa segala macam itu bercampur jadi satu gara-gara perceraian orang tua, terus juga belum lagi di luar sana banyak yang membuli aku atau segala macam lah. Akhirnya aku menyendiri, aku nangis dibully, aku pendam sendiri, aku tidak punya teman siapa-siapa. Nah, pas sepatuku jelek, aku dibully di sekolahan kan, terus aku minta sepatu sama kakekku, nggak ada yang mau beliin kan, karena masih bisa dipakai gitu kan, terus masih bisa bagus dipakai di jalan gitu, nggak masalah pakai aja gitu kan, malu udah sobek-sobek ya. Aku sering dibully gitu. Nah, akhirnya nggak ada yang sayang sama aku merasa kesepian, tidak ada yang sayang sama aku. Akhirnya aku mencoba untuk bunuh diri, minum napasin gitu. Minum napasin itu jantungnya tuh bukannya deg 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 kencang, tapi jantung aku semakin melemah gitu loh, makin pelan detak jantungnya, slow gitu loh. Akhirnya badan aku lemas sekali, aku nggak bisa berkutik, bahkan aku mau bangun pun susah, nggak bisa. Akhirnya aku ngeletak di lantai, terus aku dibantuin sama keluargaku, sama pamanku, sama tetangga, ditaruh biar aku bisa siuman sendiri, tapi nggak dikasih apa-apa, nggak kasih minum kagak apa kagak. Akhirnya setelah itu aku bangun, aku pulang ke rumah bapakku. Aku mau berangkat sekolah dari rumah bapakku aja, sambil jalan aku bilang, ada aku jalan pulang pergi, aku jalan terus ke rumah bapakku, ke kampung Kerendang. Abis setelah itu aku nangis kejer-kejernya. Bapakku tanya kenapa, nggak apa-apa. Terus akhirnya dia pergi, dia nggak pulang malam itu. Akhirnya aku nangis kejer-kejer, aku tidur sampai ketiduran, aku nangis. Terus aku mimpi tiba-tiba cahaya itu masuk ke dalam, atau dari atas genteng masuk ke dalam kamarku, dan itu cahayanya sangat terang sekali. Dan dari cahaya itu dari atas, mulainya dari atas dulu berbentuk ala, terus badan, terus kaki dan tangan seperti itu. Nah, aku tanya gini, kamu siapa? Aku nangis sambil ketakutan kan, di pojok sambil begini. Kamu siapa? Aku bilang gitu. Kenapa kamu datang? Apa mau kamu? Aku bilang gitu. Terus si cowok itu yang sepertinya aku pernah lihat
di patung yang ada di dalam tempat ibadah gitu. Aku nggak mau sebutin apa. Nah, tapi di dalam alam sadar itu aku ngerti bahwa itu patung si itu gitu loh. Tetapi di dalam mimpi aku, di bawah sadar aku tidak tahu itu siapa. Tapi tidak ada mirip-miripnya dekat dengan patung itu. Cuman hanya sedikit saja pakaiannya yang sama gitu. Terus dia begini-begini, bikin lambang-lambangan begini. Nah, setelah itu eh, aku bilang aku nggak mau ikut. Aku nggak tahu siapa kamu. Akhirnya lama-lama dari kaki hilang, dari kaki muncul, hilang, hilang ke badan, hilang, 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 hilang. Nah, dari situlah aku mulai yang namanya aku bisa melihat segala sesuatunya, visionnya. Jadi aku melihat kehidupan aku tuh seperti berada di dalam video CD gitu loh. Nah, itu tuh direkam gitu loh. Ini bakalan hidup aku seperti ini, bakalan hidup aku seperti ini, bakalan hidup aku seperti ini. Itu aku seperti kayak nonton video gitu loh. Aku mimpi aku seperti lagi nonton TV, nonton video CD, tapi itu tentang perjalanan hidup aku gitu loh. Nah, setelah itu kan aneh kan, setelah itu loh, itu kan aku gitu. Ini siapa? Udah gede begini siapa? Oh, ini aku kah gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Aku nggak tahu waktu itu. Kenapa harus aku ngelakuin begini? Kenapa harus ngelakuin gitu? Terus ini kenapa? Terus ini sebanyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Maaf teman-teman. Nah, setelah itu uh, aku juga mimpi selanjutnya, aku mimpi waktu itu aku tinggal di apartemen, salah satu apartemen di lantai 19 B, BF, di lantai 19 BF. Aku nggak mau sebutin nama apartemennya, di lantai 19 di tower B, BF. Di situ aku belum bawa anakku, tahun 2013 kalau nggak salah, 2012. Aku tinggal di situ untuk beberapa tahun. Terus aku melihat ada kejadian yang mereka tuh ingin berinteraksi sama aku. Seperti menyalakan keran sendiri. Kok keran nyala sendiri ya? Aku bingung. Aku nggak bisa tidur, sumpah. Kalau aku sendiri, mereka bakal berinteraksi. Bayangkan aku tidak pernah tidur dari masa aku kecil karena melihat sesuatu yang ingin mencoba berinteraksi ke sama aku. Terus sudah itu aku mimpi gitu loh, itu seperti apa gitu loh, bingung. Terus setelah itu keran nyala, hordeng itu bergerak seperti kayak ketiup angin, padahal kan jendela sudah aku tutup, pintu balkoni aku sudah tutup, tetapi kenapa kok ada angin kencang, padahal AC ini nggak terlalu kencang. Terus hordeng itu terbuka begitu gitu loh, kayak ketiup angin, terus tiba-tiba ada pocong di situ. Bayangin, aku tidur didatangin pocong, tapi bis pocong itu tidak mau mendekat aku gitu, dia hanya di luar di jendela liatin aku aja gitu. Lah aku kaget kan, mau apa kamu? Aku bilang, tiap malam kamu datang-datang ke aku, ganggu aku terus. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nunduk, mukanya yang rusak, yang dagingnya udah melupas gitu, tapi dia nggak berani masuk gitu loh, dia hanya di jendela saja. Akhirnya aku bawa anakku ke situ, tinggal di situ bareng sama aku, jadi aku bisa lebih enak, jadi bisa lebih nyaman aku tidur, aku bisa nyaman juga tidur sama anakku. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, masih banyak lagi cerita horornya. Terus cerita horornya tentang waktu aku di rumah bapakku. Di rumah bapakku dulunya itu konveksi, aku nggak tahu itu konveksi dulunya. Terus malam-malam aku dibangunin jam 3 sama aku seorang kunti, nangis-nangis lagi kayak gitu nangisnya. Terus aku bangun bapakku, kenapa, bangun, kenapa, ada yang nangis. Terus bapakku bilang cuekin aja. Terus aku bangun lah, aku kan nggak bisa ya berisik begitu kan tidur. Terus aku bilang, aku kaget, astagfirullahaladzim, kenapa mbak, kenapa kamu nangis, aku bilang gitu. Aku dingin,
dia bilang gitu. Dingin, 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 kayak gitu, suara ngerintih gitu. Terus aku bilang gini, Mbak kenapa emangnya dingin? Aku meninggal katanya gitu, gantung diri di sini. Di mana? Ini kan rumah aku, Mbak. Aku bilang gitu. Dia tunjukin di sana gitu, ini gitu. Oh, di pintu itu. Tadinya itu konveksi, dia bilang gitu. Itu konveksi. Tapi sekarang sudah ditempatin rumah tangga, ibu rumah tangga gitu. Lah aku kaget. Siapa ya? Rumah tangga. Oh, Ibu Erat, namanya Ibu Erat. Terus akhirnya mereka eh ingin aku minta dibacain surat Al-Fatihah, bacain doa saja, sama tolong dibilangin baju dia diberikan sedekahin ke orang gitu, karena dia merasa dingin gitu, dia nggak punya baju gitu. Ya udah, nanti kalau misalkan aku tahu siapa keluargamu, nanti aku bilangin suruh bajumu suruh kasihkan ke tetangga atau ke siapa yang membutuhkan daripada disimpan di lemari gitu. Akhirnya, tapi kamu janji jangan ganggu lagi ya, karena aku nggak bisa tidur kalau kamu ada di sini, kamu bangunin aku terus gitu, ganggu orang gitu. Akhirnya dia nunduk begini, iya. Akhirnya ya udah, dia pergi. Akhirnya aku doain dulu sebelum dia pergi. Habis itu dia pergi. Terus lagi oh ini Meraga Sukma. Aku tanpa sengaja keluar badanku itu seperti kayak ketimpah lemari. Badanku bergetar dari ujung kaki dulu, dari jempol dulu, terus tiba-tiba lemari nimpa aku, terus aku kaget, tiba-tiba aku sudah keluar rohku. Lah aku melihat badanku, loh apa aku udah meninggal ya, aku bilang gitu. Terus aku dibawa, aku main berjalan menelusuri, dan aku ketemu salah satu anak juga. Anak itu anak tahu Gondoruo, tahu pokoknya dia siluman lah, pokoknya dia siluman. Terus aku main sama dia, main ke atas langit, main prosotan. Terus aku dibawa ke alamnya dia, diperkenalkan ke saudara-saudara ini. Dia laki satu perempuan dua, aku masih ingat, laki satu perempuan dua, ibu bapaknya masih ada. Dia siluman, seperti berbulu gitu, tapi bukan gondorwa ya, tapi aku nggak tahu itu apa ya, tapi dia ada bulu-bulunya gitu gitu loh. Dan uh, tapi di alam dia berubah gitu loh. Ayo main ke rumah aku gitu. Abis main prosot kan langit tuh kan ada awan tuh, dan aku bikin prosotan begitu, prosotan kan. Nah setelah itu kita kan capek, aku diajak ke rumah aku yuk. Terus aku main ke rumahnya si siluman itu, anak siluman itu, dan siluman itu memperkenalkan ada bapak dan ibunya. Terus aku bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus aku bilang, loh kenapa ya wajah kalian itu sangat menyeramkan sekali ya, karena udah menakutkan sekali, aku bilang gitu. Kenapa gitu? Ini hanya bajuku saja, ini hanya bajuku saja. Tapi kalau jika aku masuk ke dunia aku akan berubah menjadi seperti kalian sama. Tetapi kalau aku masuk ke dunia manusia, mereka akan wujud aslinya seperti apa gitu loh. Itu memang sudah takdirnya dia seperti itu, katanya seperti itu, kata dia, kata si orang ibu itu. Ini hanya baju kita saja, seperti kamu memakai baju kan, tapi kamu tidak berubah gitu loh. Kamu tetap sama seperti apa yang adanya, tapi kami tidak seperti itu. Jika kami masuk ke dunia manusia, kami akan berubah wujud aslinya gitu. Tapi kalau masuk ke dunianya kami akan berubah menjadi manusia seperti kalian gitu. Terus uh, kenapa kalian mengganggu manusia? Bukan manusia yang mengganggu sebenarnya. Bukan begitu. Aku lupa. Uh, kenapa kalian menyalahkan bangsa kami, dibilang gitu. Aku lupa pertanyaannya apa waktu itu. Dia tanya sama aku, kenapa katanya manusia selalu menyalahkan bangsa kami. Aku bilang tidak menyalahkan bangsamu, karena mungkin di waktu zaman Nabi,
manusia dan setan itu tidak suka, karena musuh yang nyata karena mereka itu saling eee, membelokkan akhlaknya manusia untuk ikut ke dunia ikut masuk ke mencari teman sebanyak mungkin untuk masuk ke neraka bersama-samanya gitu. Dia sering mencari teman seperti itu. Terus aku bilang, eee "Sama kok, kalian juga ada yang jahat, ada yang baik. Nah, begitu juga, eee, mereka," gitu loh. Ada yang jahat, ada yang baik juga gitu, sama. Terus, "Kenapa, bangsa kalian, makhluk yang sempurna tapi banyak berbuat kejahatan? Sedangkan kami, bangsa jin, kami ingin coba banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kami dijegat oleh dukun, tapi kami dijadikan budak untuk santet dan sebagainya. Kenapa seperti itu?" Gitu. Kenapa manusia yang bukan yang yang di mata Tuhan, di mata Allah itu makhluk sempurna, tapi mereka berlomba-lomba untuk berbuat kejahatan gitu loh. Aku bilang sama aja, sama manusia juga, ada yang jahat, ada yang baik. Begitu juga dukun. Mungkin dukun itu tidak, maaf ya, aku bukan merendahkan dukun ya, bukan merendahkan apa-apa. Aku tidak sini merendahkan siapapun. Aku cuman bilang sama aja, mungkin dukun itu eh, mungkin kurang beriman kepada Allah, kurang bertakwa kepada Allah, maka hidup dia dilesatin menjadi dan melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Dan nanti juga kata si jinnya itu juga bilang kepadaku bahwa nanti juga dia, dukun itu, setelah mati akan menjadi budak kami gitu. Jadi hukum alam dan hukum tabur tua itu berlaku, kata dia seperti itu. Kalau terus bagaimana kalian yang sudah, teman-teman kalian yang disandra, aku bilang gitu kan, kata si ibu siluman itu. Kalian kan banyak yang disandra, jadi banyak yang dijadikan budak gitu loh. Terus bagaimana gitu loh bisa membebaskannya? Karena kalau kami tidak melakukan kejahatan apa yang dukun itu mau, maka keluarga kita pun ada yang diancam seperti itu. Atau anak kita yang diancam. Sama seperti kalian punya keluarga. Nah, keluargaku diancam gitu loh. Terus aku mau nggak mau aku harus melakukan apa yang dukun itu katakan gitu. Dan tapi dia juga harus memberikan sesuatu imbalan kepadaku gitu. Kenapa kamu harus mau melakukannya? Karena dia dipaksa, karena dia akan di saudara apa anaknya itu diancam di bawah ancaman gitu si dukun itu. Sadis banget ya. Terus akhirnya terus si ibu siluman itu bilang, "Ya sudah, kamu anterin dia pulang ke alamnya, nanti ibunya nyariin," dia bilang gitu. Terus aku pesan ya, Dok, katanya bilang gitu. "Nak, aku pesan ya, Nak." Dok kan bahasa Jawanya Dok. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya, ya aku taunya nak gitu kan. Nah, nanti kalau kamu diajak kemana-mana ke alam lain, maksudnya kalau kamu bersilaturahmi ke tempat lain, ke tempat-tempat makhluk astral lagi lain, kalau kamu disajikan sesuatu, lebih baik kamu tidak usah meminumnya ya, atau memakannya, atau memindahkan suatu benda ke tempat lain. Kamu cukup hanya memandanginya saja, kalau tidak kamu tidak akan balik lagi ke badanmu. Nah, sekarang ini sudah mau subuh katanya. Sudahlah, pulanglah. Terus aku akhirnya diantar dia pulang. Terus bagaimana aku cara baliknya? Aku bilang gitu, arah pulangnya kemana? Ya ajak temanmu ini loh, Dok. Aku bilang gitu. Nah, aku ajak teman si A, namanya misalkan si A lah ya. Si A, siluman si A ini anaknya. Gitu. "Ayo, aku antar kamu pulang." Terus di mana kita bertemu? Dia bilang gitu. "Oke, ayo pulang." Akhirnya aku pulang. Nah, pas perjalanan pulang, di situ di lantai itu ada emas. Emas kayak emas VOC gitu. VOC batangan, terus uang koin gitu loh. Aku perjalanan pulang tuh ketemu, lihat emas." Gue bilang, "Ya udah, kamu mau pegang?" Si anak siluman itu bilang, "Enggak, kan ibumu sudah pesan jangan memindahkan barang suatu apapun, terus apalagi memindahkannya, apalagi mengambilnya." Terus akhirnya ya aku nggak ambil, udah ambillah barang itu. Aku nggak mau ambil karena itu bukan hak aku. Walaupun aku dikasih, ya itu beda cerita, tapi ini kalau aku memindahkan atau mengambil, itu bukan hak milik aku gitu, tidak ada hak untuk memilikinya. Dan akhirnya aku pun pergi. Nah, setelah pergi, aku balik lagi ke tubuhku lagi. Nah, seperti itu. Pas balik lagi tuh bergetar lagi.
seperti jatuh. Ini mimpinya jatuh seperti dari kasur, dari kasur ke bawah. Aku kaget minta ampun. Alhamdulillah aku masih di sini, aku bilang gitu. Tapi masih aku nggak ngerti kenapa aku bisa begitu ya, aku bilang gitu. Beberapa kali aku sering mimpi-mimpi seperti itu gitu loh, cerita-cerita horor gitu. Cerita satu lagi, aku pernah lagi di mimpi aku terbang, aku bersama peri-peri gitu loh. Aku keluar lagi, rohku, aku nggak tahu, nggak ada jampe-jampeannya, nggak ada apa-apa. Kakiku melonjor, lurusin, tidurnya aku lurus gitu, begini aja ngelonjor gitu. Terus tiba-tiba mimpi bergetar, terus badan bergetar, terus ketimpa lemari lagi gitu. Mimpinya selalu ketimpa lemari. Aku nggak ngerti kenapa ya, Merago Sukma itu kok seperti mimpi ketimpa lemari melulu gitu loh, padahal itu nggak disengaja loh. Aku pun nggak ngerti, kan ada baca-bacaannya ya Merago Sukma itu kan ya, tapi ini enggak, ini tanpa disengaja aku mengalami project astral gitu loh, mengalami perjalanan astral gitu. Terus aku keluar lagi, aku ketemu bersama ibu-ibu peri, bapak peri, peri kayak peri gitu ya, yang wanita-wanita semua pakai baju putih, pakai ikat pinggang di sini. Terus mereka pun punya sayap. Loh, aku nggak bisa terbang, aku nggak ada sayap. Terus ibu itu langsung kayak menyihir aku, pegang tangannya, tiba-tiba aku punya sayap gitu loh. Pegang tangan dia, terus genggam tangannya gitu, terus tiba-tiba terbang. Aku bermain muter-muter, aku pergi ke kayangan gitu, di langit gitu kan, ada kayangan-kayangan gitu loh, ke rumahnya, ke sana. Tapi mengajarkan tentang semua kebaikan-kebaikan. Dia memesan aku seperti, jika kamu kelak nanti sudah dewasa, kamu harus banyak berbuat kebaikan, dan janganlah kamu memakan yang bukan miliknya. Selalu berpesan aku seperti itu, dan selalu memberikan nasihat-nasihat aku gitu loh. Dan lagi-lagi aku tidak merasa haus waktu di dalam mimpi itu. uh, Tidak berasa apapun itu ya. Seperti itulah kisah perjalananku. Nanti uh, uh, cerita selanjutnya itu bakal ada kejadian lagi yang menghebohkan di dunia maya, seperti cerita horor seorang ibu yang meracuni anaknya dengan memberikan racun. Itu nanti akan heboh kejadian itu. uh, Sepertinya tersiksa banget ya. Kita tuh tahu apa yang bakal terjadi, tetapi kita nggak bisa tolong gitu loh. Aku nggak bisa menolong gitu. Kalau misalkan aku tahu ibu itu di mana ya, tempatnya, rumahnya, tinggalnya, aku pengen bilang gitu, Bu, jangan kasih racun anakmu terlalu cantik. Itu kisahnya seperti kayak Angeli, kayak Angeli yang dibunuh di kasus di Bali itu, anak kecil. Nah seperti itu, dia diracunin. Kalau ini kan dia diracunin, kalau yang Angeli kan dibunuh gitu loh. Nanti itu bakal sama gitu, banyak simpatis orang gitu berdatangan gitu, dan memohon belas kasihnya, bukan memohon belas kasih, maksudnya ikut mendoakan gitu loh. Tapi si ibu ini enggak bunuh diri gitu loh. Dia tidak mau menanggung beban hidup dia gitu loh, karena kayaknya depresi ibu itu. Tapi itu nanti tuh bakal terjadi. Belum lagi wabah penyakit, baru hilang corona, sudah dapat vaksinnya, terus tiba lagi wabah penyakit yang berhubungan dengan kulit. Itu akan terjadi lagi di tahun ini 2021. Dan masih banyak deretan kecelakaan mobil itu masih ada, dan banjir yang akan, kalau kalian yang berada di pantai, lebih baik dihindarkan dulu ya kalau di pantai, karena sangat rawan sekali ya. Bakal ada air yang meluap, tapi tidak tinggi kayak tsunami, tapi bakal ada banjir yang mirip anak tsunami gitu loh. Tapi itu banyak memakan korban gitu. Ada yang hanyut, perempuan, dan itu bakal terombang-ambing gitu loh. Terombang-ambing, nah akhirnya si mayat itu jadi membusuk.
dan itu masih ada lagi gitu loh bencana airnya. Itu setiap bencana pasti ada korban-korbannya. Setiap terjadi gempa bumi pun pasti ada nanti beritanya gempa bumi. Itu seperti karnaval ya, air itu berjalan muter ke arah mana yang dia mau gitu loh. Dan begitupun angin tuh muter di mana tempat yang dia merasa itu banyak maksiatnya akan dihadirkan gitu loh. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan sampai kita menjadi korban bencana. Makanya ayo teman-teman, mari kita selamatkan bumi ini dengan memberi kasih sayang yang banyak gitu loh kepada sesama. Kita rangkul, kita membantu, saling membantu, terus kita saling banyak berbuat kebaikan gitu loh. Siapa yang perlu ditolong ya ditolong gitu loh. Jangan dicuekin atau dilantarkan gitu loh. Terus juga memberikan suatu apa namanya? amal jariah gitu loh, memberikan suatu amal jariah kalau kalian punya lebih gitu loh, berikanlah sedikit walaupun sedikit itu, karena dengan cara itu kita bisa tidak mendatangkan bencana gitu, akan terhindar dari bencana yang tadinya bencananya terlalu besar bisa jadi ringan sedikit kan, lumayan gitu kan. Harus banyak berbuat kebaikan, intinya seperti itu. Dan apa yang aku lihat ini semoga tidak terjadi di kehidupan. Yang paling aku sedihkan itulah ibu itu yang meracuni anaknya itu. Kalau aku tahu, aku pengen datang dan bilang gitu, Bu, jangan membunuh anakmu, jangan memberikan minuman beracun ke anakmu. Aku pengen, tapi bagaimana caranya? Aku tahu rumah ibu itu. Dan itu kan viral sekali dan banyak orang simpatik. Aku merasa sedih, sekarang aja pun aku merasa sedih gitu loh. Dan kisahnya sama teman aku ini, Julian. Ya Julian, jangan sedih lagi ya, aku selalu doain kamu. Ya udah ya guys, aku ingin menutup pertemuanku kali ini. Aku ingin segera sholat asyar. Dan untuk teman-temanku sekalian, tolong bantu aku ya, tolong doain aku, semoga aku bisa lolos masuk ke 20 besar Xsense ajang pencarian psychic. Apa itu psychic? Seperti membaca pikiran seseorang, membaca alam, membaca segala hal gitu loh. Dan aku mohon doa kalian itu untukku agar aku bisa lolos dari 20 peserta. Maksudnya dari 208 menuju 40 menuju 20. Nah, sekarang aku sedang menuju 20. Semoga aku bisa sukses, semoga aku bisa lulus dari tempat maksudnya dari Xsense ini, dan aku bisa lagi mengembangkan bakat-bakatku lagi gitu loh. Dan aku tidak berontak lagi dengan diri aku lagi. Nah, teman-teman, aku mohon semoga kalian juga sehat selalu di sana dalam lindungan Allah. Dan terima kasih untuk sudah menonton channelku. Dan Assalamualaikum.